Halo, selamat malam. Jumpa lagi di YouTuber Gembel, Pak Gundul Gundil. Ya bro, kali ini saya mau bercerita sedikit tentang Manunggaling Kaula Gusti. Mitosnya di Jawa, zamannya Sesti Jenar. Sebenarnya bukan di Jawa saja. Filosof-filosof dulu, zaman dulu, para Buddha, para petapa-petapa juga sudah menganut prinsip ini. Prinsip ini juga pun yang menghantui saya zaman SMA dulu. Saya pikir begini bro, menanggulang manunggaling kaula Gusti ini kan melebur diri dengan Tuhan, ya, bersatu dengan Tuhan, dengan Allah, bersatu dengan Allah. Maksudnya apa? Setelah bersatu, maksudnya mungkin ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi. Tidak cukup dengan sholat saja, dengan puasa, berkelakuan baik, bayar sedekah. Nggak cukup itu. Mereka-mereka yang gila tasawuf ini akhirnya ingin meleburkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Siti Jenar itu menganggap kalau mau lihat Tuhan itu lihat Dia. Sama Yesus dulu katanya begitu. Dia mengaku Tuhan. Akhirnya ditangkap sama Raja Yahudi waktu itu kan. Dihadirkan di depan hakim. Ditanya, "Hei Kak Yesus, apakah engkau mengaku Tuhan?" Dia jawab, "Kalau mau lihat Allah, lihatlah saya." Kan begitu, katanya begitu. Akhirnya sampai sekarang orang Kristen itu menganggap ya Yesus itu Tuhan, Allah, ya kan? Tidak ada Allah kalau tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus, tidak ada Allah. Ya, kira-kira begitulah. Mungkin ada aliran yang begitu. Kalau tidak ada mohon dikritik, kasih masukan. Nah, maksud saya Manunggaling Kaula Gusti ini bukan pada sesi Jenar saja, sudah sejak lama tokoh-tokoh spiritual itu sudah menjalankan prinsip Manunggaling Kaula Gusti. Cuman bro, maksud saya begini, untuk masyarakat sekarang, setelah kita Manunggaling Kaula Gusti, setelah kita melumpurkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita mau ngapain? Maksudnya mau lebih dekat kan? Setelah dekat mau ngapain? Mau nego, mau minta yang lebih-lebih, minta lebih hebat, lebih kayak sakti, mandraguna, menguasai ilmu-ilmu supranatural seperti mitosnya Siti Jenar. Begitu bro. Nah, mungkin dulu Siti Jenar itu bukan begitu. Prinsipnya dia itu karena saking dekatnya dengan Tuhan, maka dia ingin lebih dekat lagi, ingin mencintai lagi. Makanya dia merasa melupakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan? Dengan otaknya yang berlian, berpikir sang pencipta, berpikir tentang penciptaan. Tapi kalau kita amati, kita bandingkan dengan ilmu para ilmuwan di abad ini, ya saya setuju bro bahwa kita ini sebenarnya tidak ada, ya kan? Yang ada itu hanya energi yang sempurna tadi. Sesuatu yang punya kita ini sebenarnya adalah bagian kecil dari sel-sel yang bersatu hingga membentuk materi. Nah, maksudnya begini bro, sesuatu ada ini kan materi. Sebelum materi itu kan menurut para ilmuwan dari ketiadaan, dari partikel kuark yang kecil-kecil itu ya, yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata kepala, ya. Itu sebenarnya asalnya dari ketidakadaan, hanya gelombang saja. Mereka bersinergi terus berakselerasi hingga membentuk materi, ya kan? Materi kuark yang terkecil tadi, hingga materi ini berkumpul membuat sebuah komunitas yang namakan para atom tadi kan, garis besar begitulah.
atom-atom ini membuat molekul hingga membuat jaringan hingga jadilah manusia, jadi batu, jadi gunung, alam semesta dan sebagainya. Berarti dari awal tadi materi itu tidak ada, kita tidak ada, yang ada itu hanya zat yang sempurna tadi. Oke lah, kita katakan ini Tuhan. Berarti yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan saja. Kita ini hanya eksistensi Tuhan saja, atau eksistensi dari Tuhan memperlihatkan kemampuannya saja hingga bentuk materi, untuk alam semesta, segala jagat, segala isinya. Jadi begini bro, setelah kita berpikir seperti itu terlalu detail, mencari kehidupan, mencari bentuk Tuhan, terus mau ngapain? Mau jadi gila? Sedangkan kita sebagai manusia ke muka bumi ini kan untuk menjadi pemimpin dunia, ya kan, membuat sebuah peradaban. Ya, karena kita di peradaban ini sebagai manusia, sebagai individu diberi sebuah emosional manusiawi. Manusia perlu makan, ya kan, perlu kesenangan, perlu hibur hingga tertawa, perlu bercinta, kasih sayang, kan begitu bro. Nah, ini dalam sebuah peradaban itu terciptalah sebuah aturan-aturan yang harus kita ikuti bersama agar peradaban ini sesuai dengan kehendak konsensus bersama universal. Ya kan? Sebenarnya sebatas itu aja. Makanya kalau kita berpikir terlalu dalam tentang penciptaan, meleburkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada gunanya bro. Jam sekarang bro, boleh menjadi sebuah renungan, tapi tidak harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bro. Makanya kalau mitosnya Siti Jenar itu dibunuh karena dianggap sesat, ada benarnya. Sesat bukan berarti salah, ya. Sesat bukan berarti kafir, tapi sesat dalam arti universal. Sesat karena bisa mempengaruhi, bisa meracuni pemikiran-pemikiran umat pada waktu itu, yang notabene otaknya kan terbatas. Apalagi pada waktu itu masyarakat Jawa kan masih peradabannya tertinggal, ilmu pengetahuannya tertinggal, apalagi ilmu astronomi masih tertinggal banget. Nah, makanya aliran seperti Siti Jenari bisa buat orang gila bro, menyimpang dalam arti tidak sama dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita beda dengan 1000 orang, kita beda sendiri, itu bisa-bisa kita itu gila namanya. Kata orang yang 1000 tadi, yang 99 orang tadi, 999 orang tadi, kita yang aneh, berarti kan kita gila. Atau kita nganggap mereka yang 999 tadi gila, bisa. Cuma yang mengaku kita saja. Kalah suara akhirnya bro. Berarti yang gila siapa? Ya, kalah suara kita. Kita sendiri yang menganggap kita gila ini 999 orang. Ya kan? Sedangkan kita nganggap mereka itu gila. Yang kalah siapa? Kalah suara, ya kita akhirnya yang gila. Ya, itulah. Jadi begini bro, maksud saya tasawuf makrifat filsafat tingkat tinggi sampai ke penciptaan, sampai akhirnya melupakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mengakui diri adalah Tuhan, itu jelas sebuah kesesatan dalam arti diksi dalam sebuah peradaban, namanya sesat. Walaupun kita sendiri yang dianggap sesat tidak merasa sesat, ya sudah, tidak masalah. Tapi yang benar itu yang banyak bro, ya kan? Misalnya ini sebuah buah berduri-duri, semua orang mengatakan buah itu durian, terus kita sendiri yang mengatakan semangka. Siapa yang gila? Apakah orang yang bilang durian yang satu kampung tadi, satu masyarakat bahasa Indonesia bilangnya durian,
kita bilang semangka. Kira-kira begitu bro. Dan menurut saya begini bro, apapun alasannya, manunggaling kaulah Gusti, ya kan? Dan suhu peradaban ini tidak bisa dibenarkan. Bagaimana kita mengidentitaskan diri kita? Kita adalah individu, ya kan? Kalau orang beragama, individu harus sujud kepada junjungannya. Kita dan junjungan. Junjungannya ada, kita hambanya. Itu identitasnya bro. Kalau kita meleburkan diri tadi, identitas kita sudah tidak ada. Kita sudah tidak punya identitas. Yang ada itu hanya Allah saja. Ya benar tadi, kita ini hanya eksistensi kecilnya saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Terus buat apa kita peradaban? Ya kan? Kita dilepas di muka bumi ini, ya kan? Dengan kesenangan, dengan kadang-kadang susah, ya kan? Hingga kita membuat sebuah budaya, membuat peradaban. Kalau kita ini tidak punya identitas, tidak punya otoritas sebagai manusia. Kita kan punya otoritas sebagai manusia nih kan, kan gitu. Setelah keinginan kita ini tercapai, kenikmatan manusiawi tercapai, gitu. Kalau sudah menangguling melebur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, berhenti saja peradaban, selesai di situ. Nggak perlu lagi mikir apa-apa. Ya kita ini anak share kecilnya saja. Makanya bro, ada orang-orang gila mencari Allah, katanya nggak ketemu. Ya gampang nemunya. Itu tadi, manunggaling kaulah Gusti. Ya udah ketemu. Memang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, bisa dilihat oleh akal, dirasakan di kalbu. Kita lihat badan kita, ya kita lihat Allah. Kita lihat ke atas, kita lihat Allah. Lihat kemana-mana, kita lihat Allah. Ya itulah dia, sang pencipta. Tapi kadang-kadang begini bro, karena keterbatasan otak tadi ingin melihat Allah ke dalam wujudnya tersendiri. Berarti Allah itu kan tidak menunggal, tidak satu. Kalau bisa dilihat di ars, atau bisa dilihat di planet lain, berarti kan ada keterpisahan antara kita dan sang pencipta. Maksud saya kesimpulannya, kita ini adalah bagian eksistensi dari Allah. Partikel paling kecil pun itu adalah Allah. Makanya memang nggak salah kalau dibilang kalau melihat Tuhan itu lihat saya. Kalau melihat Tuhan itu lihat kamu. Itu nggak salah. Karena kamu, saya, apa yang kita tunjuk itu kan eksistensi Allah semua. Tapi dalam sebuah peradaban kita harus punya batas-batas. Karena kita harus punya identitas. Mana identitas yang dicipta, mana identitas pencipta. Kan begitu bro. Kita ini identitasnya manusia yang diciptakan. Bumi identitas yang diciptakan. Kita bilang bumi. Bulan identitasnya yang diciptakan. Penciptanya siapa? Nah itu kadang-kadang yang kita cari. Nah sebenarnya nggak usah kita cari. Cukup kita menjalankan kebudayaan peradaban yang ada. Dalam hal ini ya, karena saya ya peradaban saya mengakui sebuah agama yang harus saya percaya untuk jadi tuntunan hidup dalam peradaban ini, agar kita sebagai umat manusia mendapatkan keinginan kita apa kok, kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan ini kan ada instrumennya yang harus dipenuhi. Jangan pingin kesenangan aja tapi instrumennya tidak dijalankan, kan gitu. Itu maksudnya sama-sama pusing begini bro. Ini kan obrolan, jangan serius, jangan terlalu dipikirkan. Maksud saya, mari kita kembali ke pengaturan awal saja. Bagi yang sudah berpikir tentang penciptaan, tentang ingin melebur diri, ingin mencari Allah, nggak usah lah, nggak bakal ketemu, ya kan? Setelah ketemu mau ngapain?
nggak bakal ketemu karena dia itu dekat dengan kita, tidak jauh dari berat leher katanya. Berarti dekat banget bro. Cuman kita kadang-kadang nggak bisa nemukannya di mana eksistensinya. Nah, sebenarnya ya sedekat dengan kita. Ada yang bilang, kamu sholat selama sholat bertahun-tahun pernah nemu Allah nggak? Itu teman saya pernah nanya begitu. Saya bilang, saya tiap detik bertemu dengan Allah. Nah rasanya tadi manunggaling kaulah gusti. Ini nggak usah terlalu pikirkan kan, karena nggak nyambung. Setiap detik kita ketemu dengan Allah, karena eksistensi Allah itu ada dengan kita sendiri. Jadi maksud saya, mari kita masuk ke start awal lagi seperti yang kita ketahui sebelumnya. Kalau kita beragama, agama Islam cukup kita ketahui tentang fikih syariat saja, hukum-hukum Islam yang ada, kita ketahui sejarah-sejarah Islam saja. Gitu ya, agama lain tidak usah terlalu mikir sang pencipta ini siapa, bagaimana dia menciptakan kita, nggak perlu bro, ya kan? Nggak perlu kita mikir ke belakang, sama dengan kita memikir ke belakang, seharusnya kita pikir ke depan. Nah, bagaimana kehidupan peradaban ini ke depannya, bagaimana kita nanti kehidupan ke depannya bisa menyenangkan gitu bro. Nggak usah juga terlalu jauh bagaimana nanti ke depannya, apa kita masuk surga atau tidak. Nah, pokoknya berbuat aja yang baik, karena kebaikan itu akan berbuah baik untuk kita. Sekali kita mencintai, maka yang lain mencintai kita, kan begitu bro. Memang oke lah untuk masalah masyarakat tertentu, kalau nggak diiming-imingi surga, diiming-imingi bidadari, nggak kurang semangat berbuat baik. Oke, itu benar, lebih baik begitu daripada dia, karena kalau tidak diiming-imingi kebaikan, tidak diiming-imingi surga, dia tidak mau berbuat baik di dunia ini, bahkan membuat kerusakan. Mendingan seperti itu, mendingan dia menghayal terus, berharap bidadari, berharap surga. Nah, masalah urusan benar atau tidak, ya nantilah akan kita buktikan setelah kematian jasad, setelah hari-hari kebangkitan, setelah hari kehancuran. Sebab kehancuran itu pasti ada bro, itu pakai logika aja pasti ada, nggak perlu pakai dalil, pasti ada. Semua barang yang bergerak hidup itu pasti rusak, pasti mengalami kehausan, energi matahari itu pasti akan habis, namanya lama-lama hancur berantakan. Nah setelah kehancuran ini ada kehidupan lagi atau tidak, Allah alam, mudah-mudahan ada, seperti yang dijanjikan di setiap kitab bro. Nah, cerita saya itu kan ngalur ngidul, nggak jelas, jangan terlalu diambil hati. Oke bro, saya ingin sedikit saja mengejantakan isi kepala. Tadi saya nggak mau memberikan yang aneh-aneh itu, saya anggap nggak penting. Tapi mungkin dalam hal ini teknologi baru, peradaban baru, ada media sosial, ada YouTuber, buat isi konten, siapa tahu bermanfaat. Oke, assalam dari Pak Gundo Gudel, YouTuber Gembel.